Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai hasil laporan PBL kami tentang implementasi PSAK di perusahaan industri jamu dan farmasi Sidomuncul Tbk. Kami memiliki 3 anggota. Yang pertama, saya Devina Nabila dengan MPM terakhir 045 sebagai pemateri pertama, dan rekan saya yaitu Yola Febiola dengan MPM terakhir 052 sebagai pemateri kedua, dan pemateri 3 yaitu Siti Adira Melia MPM terakhir 054. PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk berdiri pada tanggal 18 Maret 1975, bergerak di bidang perindustrian jamu dan farmasi, perdagangan, pengangkutan darat dan juga jasa, dan pertanian. Memiliki 3 anak perusahaan, yang pertama yaitu PT Berliko Mulia Farma, yang kedua PT Muncul Mekar, dan yang terakhir PT Semarang Herbal Indofarm. Mereka memiliki simbol sahamnya yaitu SIDOT, tahun go publik pada 18.2013. Kita semua dapat mengaksesnya situs resminya melalui www.sidomuncul.co.id. Perusahaan ini dikenal dengan memiliki produk herbal, yaitu produk unggulannya tolak angin. Pemegang saham di PT ini dipegang 3 bagian. Yang pertama ada PT Hotel Candi Baru memegang 60,46%, yang kedua Concordan Investment memegang 17,14%, dan masyarakat sendiri memegang 22,41%. Yang selanjutnya overview dari perusahaan Sidomuncul. Dapat dilihat dari data di atas bahwa 3 tahun terakhir mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut dapat dikarenakan masyarakat sadar akan pentingnya menjaga kesehatan pada saat pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya ini tentang PSAK nomor 1, laporan posisi keuangan. Jadi, perusahaan PT Industri Jamu Farmasi Sidomuncul Tbk ini pada laporan posisi keuangannya sudah menerapkan pos-pos yang harus ada dalam PSAK nomor 1, tetapi terdapat pos yang tidak digunakan, yaitu properti investasi. Pada bagian aset pun sudah dipecah menjadi 2, yaitu aset dan aset tidak lancar, yang sesuai dengan PSAK nomor 1. Pada liabilitas, menurut PSAK 1 terdapat pemisah antara liabilitas pendek dan juga liabilitas jangka panjang. Dan pada bagian ekuitas pun sudah menerapkan yang sesuai dengan PSAK nomor 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk sudah patuh akan PSAK nomor 1, yaitu terdapat laporan posisi keuangan akhir periode, laporan laba rugi komprehensif, dan laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Dalam penulisan tersebut, dalam penyusunannya pun sudah sesuai dengan PSAK nomor 1, tetapi terdapat laporan yang tidak digunakan, yaitu laporan posisi keuangan pada awal periode komprehensif. Dan catatan laporan keuangan pun ataupun CALK digunakan, dan penulisannya pun sesuai dengan PSAK nomor 1. Oke, yang selanjutnya PSAK nomor 2, laporan arus kas konsolidasi. Perusahaan PT Sidomuncul ini sudah menerapkan peraturan pada PSAK nomor 2, yaitu PSAK nomor 2 menganjurkan bahwa dalam pencatatannya menggunakan metode langsung, dan PT Sidomuncul melakukan hal tersebut, dan penyajiannya dibagi menjadi 3, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Febiola dengan nomor MPM akhir 052. Saya sebagai anggota kelompok 3 di sini ingin menjelaskan tentang PSAK 14 dan 16 pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Metode pencatatan yang diterapkan pada perusahaan PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk dalam mencatat persediaan barang dagangnya adalah dengan menggunakan metode perpetual terkomputerisasi, dan sedangkan untuk metode penilaian persediaan barang dagangnya adalah dengan menggunakan metode FIFO, first in first out atau MPKP, masuk pertama keluar pertama, di mana metode ini dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa persediaan barang dagang yang pertama dibeli adalah persediaan yang pertama harus
harus dijual sehingga telah sesuai dengan PSAK nomor 14. Pengukuran persediaan pada industri jamu dan farmasi sudah muncul TBK hanya mencatat biaya pembelian persediaan, sehingga belum sesuai dengan PSAK nomor 14 yang mensyaratkan untuk mencatat biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain-lain. Pengungkapan persediaan dalam PT Industri Jamu dan Farmasi sudah muncul, sudah disajikan dalam laporan keuangan, yaitu neraca dan laporan laba rugi, sehingga telah sesuai dengan PSAK nomor 14. Ada sedikit saran yang ingin saya berikan. Yang pertama, perusahaan diharapkan lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya biaya terkait persediaan barang dagang seperti kerusakan, barang cacat, kadaluarsa, dan lain-lain, serta mengukurnya secara wajar dan mencatatnya dalam biaya lain-lain. Dan yang kedua, sebaiknya juga perusahaan mempertahankan perhitungan laba dengan menggunakan metode FIFO karena lebih bagus dibandingkan dengan metode LIFO dan weighted average, karena dengan memperoleh laba yang besar, hal tersebut dapat menarik investor agar tertarik untuk berinvestasi. PSAK 16, saya menganalisis bahwa dapat disimpulkan perlakuan akuntansi aset tetap pada PT Industri Jamu dan Farmasi sudah muncul TBK sebagian besar sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 16. Penerapan yang sudah sesuai dengan PSAK nomor 16 terdapat dalam kriteria untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, biaya perolehan aset tetap. Kedua, metode pengukuran aset tetap yang digunakan. Yang ketiga, kriteria perhentian aset tetap. Dan yang keempat, pengungkapan aset tetap di laporan keuangan. Penerapan yang tidak sesuai dengan PSAK nomor 16 ada pada bagian kriteria aset tetap, biaya setelah perolehan awal aset tetap, dan penyusutan aset tetap. Ada hal yang cukup menarik dalam kriteria aset tetap di PT sudah muncul. Yang pertama adalah dalam menentukan sebuah pengeluaran termasuk capital expenditure atau bukan, perusahaan menggunakan indikator harga sebagai batasannya, yaitu semua pengeluaran sebesar 50 juta atau lebih dinilai sebagai capek. Berdasarkan PSAK nomor 16, perlakuan biaya setelah perolehan awal untuk biaya pemeliharaan atau perawatan yang bersifat periodik atau non-rutin dapat kapitalisasi ke jumlah tercatat aset. Namun, jika perawatan yang dilakukan merupakan sesuatu yang rutin seperti ganti oli, maka pengeluaran tersebut langsung dibebankan pada periode biaya tersebut. Terjadi bedanya dengan perlakuan di PT sudah muncul. Investasi adalah biaya pemeliharaan atau perawatan tidak dikapitalisasi. Jadi walaupun pergantian bagian tertentu dari yang bersifat periodik, jika bagian aset tersebut nilainya tidak signifikan terhadap jumlah tercatat aset pengeluaran tersebut, maka dianggap sebagai pengeluaran operasional. Jadi di PT sudah muncul, biaya setelah perolehan awal lebih sering dijadikan sebagai pengeluaran operasional kecuali nilai bagian aset yang dibeli signifikan terhadap asetnya atau ada penambahan aset baru. Untuk poin biaya penyusutan, jika dilihat dari proses penyusutan mulai dari penentuan jumlah disusutkan, proses jumlah manfaat, serta metode depresiasi sudah sesuai dengan PSAK nomor 16. Namun, ketidaksesuaian dengan standar yang ada pada dilakukannya evaluasi nilai residu dan umur manfaat tiap akhir tahun. Hal ini terlihat masih adanya aset tetap nilainya sudah habis dan masih digunakan oleh PT sudah muncul, namun tidak dinilai. Perkenalkan, nama saya Siti Adira Melia dengan NPM akhir 054. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi PSAK 48 dan juga PSAK 73. PSAK 48, PT Industri Jamu dan Farmasi sudah muncul TBK telah melakukan penerapan penurunan aset tetapnya dan sudah sesuai dengan PSAK 48. Namun, PT ini tidak mengungkapkan kerugian atas pelepasan aset pada laporan laba rugi komprehensif atau laporan keuangan lainnya. Untuk catatan atas laporan keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi sudah muncul TBK mengatakan bahwa tidak ada penurunan nilai yang terjadi pada periode 31 Desember 2020 dan 2021 karena seluruh aset telah diasuransikan terhadap kebakaran, pencurian, dan risiko kerugian berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungjawaban masing-masing sebesar 1.168.046 dan 1.164.797. Nilai ini dianggap cukup untuk
menutupi kerugian atas risiko yang dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya yaitu saya ingin memberikan saran untuk PT Industri Jamu Sidomuncul Tbk. Yang pertama yaitu PT Sidomuncul Tbk, PT Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk diharapkan untuk terus melakukan penyesuaian terhadap PSHK yang berlaku, terkhusus penyesuaian terhadap PSHK 48 agar dapat diimplementasikan ke dalam laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, sebaiknya PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk mencantumkan secara rinci untuk jumlah terestimasi, nilai aset terpulihkan, dan juga nilai terpulihkan suatu aset agar dapat menambah informasi tentang perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu implementasi PSHK 73. PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk itu sewa diakui sebagai liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan perusahaan. Kepatuhan dalam menyajikan laporan posisi keuangan sesuai PSHK 73. PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk melakukan reklasifikasi laporan posisi keuangan tahun 2020 untuk akun reklasifikasi dari liabilitas sewa terkait penerapan awal PSAK 73 di mana akun ini juga berhubungan dengan sewa seperti yang didefinisikan pada PSAK 73. Tetapi jika dilihat dari penyajian sewa dan juga CLAK, PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk ini belum sepenuhnya menetapkan kepatuhan terhadap PSAK 73 yang dimana PSAK ini menganjurkan untuk menetapkan atau mengakui adanya akun aset hak sewa dan juga liabilitas sewa. Sedangkan di PT ini hanya mengakui liabilitas sewa saja. Yang artinya PT ini belum menerapkan atau memenuhi kepatuhan terhadap PSAK 73. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.